Pemirsa, kawasan Kota Tua menjadi sorotan publik usai dipilih sebagai lokasi syuting film internasional yang dibintangi Lisa Blackpink. Ya, kawasan Kota Tua ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas selama sepekan mulai 1 hingga 7 Februari 2026. Kegiatan akan terpusat di Gedung Jasindo yang berada di Jalan Kunir, Kota Tua. Pengambilan gambar selama proses syuting dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama pada 28 dan 29 Januari, sementara tahap 2 pada bulan Februari. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Kota Tua. Selamat siang, Jen. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah penutupan ini mengganggu aktivitas warga setempat? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Ya, kondisi di sini di sekitar kawasan Kota Tua Jakarta, di mana ini kalau dilihat di belakang saya ini di mana lokasi syuting salah satu film internasional yang akan dibintangi oleh Lisa Blackpink yang saat ini memang sudah ditutup oleh petugas dan tepatnya di Jalan Cengkeh. Ini akan ditutup dari tanggal 1 sampai 7 Februari 2026. Dan Syafa, pemirsa, bisa dilihat di belakang saya ini bagaimana penutupan jalan dilakukan, di mana ditutup tirai juga sehingga warga masyarakat sekitar tidak bisa melihat bagaimana proses syuting yang dilakukan. Namun untuk mengatasi adanya kendala karena penutupan jalan ini, dari petugas sudah mengalihkan atau merekayasa lalu lintas dengan adanya penutupan jalan Cengkeh ini, yakni untuk lalu lintas dialihkan ke jalan layang atau jembatan Intan. Jadi kalau kita lihat memang tidak ada kendala apapun dan masyarakat juga masih beraktivitas seperti biasanya. Dan juga Syafa dan pemirsa, karena lokasi ini tidak ada di tengah-tengah Kota Tua, jadi aktivitas wisata tetap berjalan seperti biasanya. Kemudian Kota Tua, museum dan tempat wisata yang lain juga masih buka, hanya saja satu ruas jalan hari ini ditutup, yakni tepatnya di Jalan Cengkeh, yang dimana lokasi tersebut dilakukan untuk produksi film internasional yang dibintangi oleh Lisa Blackpink. Dan juga kalau kami lihat, kalau kami pantau sampai saat ini dengan pengamanan yang ketat, juga belum ada kerumunan warga atau masyarakat yang ingin melihat proses syuting yang sedang dilakukan. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Pemirsa, kedatangan Lisa Blackpink bersama sejumlah aktor lainnya ke Indonesia untuk pembuatan film menyita perhatian publik. Ada yang antusias ingin melihat idolanya secara langsung, ada pula yang berharap kedatangan mereka bisa memajukan wisata Indonesia di mata dunia. Berikut kita simak bersama komentar warga. Banyak nonton berita sih. Gimana Mbak tanggapannya Mbak? Tanggapannya positif ya, maksudnya lebih meningkatkan pariwisata lagi dari luar negeri ke Indonesia. Terus excited juga kan karena Lisa Blackpink juga udah banyak dikenal ya. Tanggapannya gimana Mbak dengan adanya artis Lisa Blackpink itu syuting di Jakarta? Tanggapannya pasti bagus ya, karena kan dia artis internasional tuh, bukan cuma K-pop. Jadi kayaknya nanti akan membantu untuk mengekspos Jakarta lebih luas lagi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu divonis bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pembebasan pengunjuk rasa dari Lapas Salemba disambut haru bahagia keluarga. Syukur. 10 bulan jalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat. Selama proses persidangan, 19 demonstran yang ditahan karena ikut dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 akhirnya dibebaskan.
Keluarga yang telah menunggu di depan gerbang langsung menyambut dengan haru bahagia. Beberapa tahanan juga melakukan aksi sujud syukur yang kemudian memeluk anggota keluarga mereka. Para demonstran ini sebelumnya didakwa melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu di depan gedung DPR RI. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada masing-masing terdakwa dan langsung bisa bebas setelah dihitung masa penahanan hingga persidangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain. Puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 tahun atau 1 abad digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Acara ini dihadiri ribuan warga NU. Selain warga NU, acara turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selain itu, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Ketua Umum NU Yahya Holil Satkuf atau Gus Yahya mengungkap Harlah 1 abad NU dirayakan setelah melalui dinamika panjang. Negara perlu NU kuat. Negara perlu NU kuat. Kenapa negara perlu NU kuat? Kalau NU kuat, Indonesia akan kuat. Bagaimana caranya NU kuat? NU kuat itu ada apabila jamiah NU itu kuat makan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu sehat. NU kuat itu apabila jamaah NU itu kenyang. NU kuat itu apabila jamaah NU itu ada pekerjaan. NU kuat itu apabila jamaah NU itu dompetnya tebal. Setelah didahului dengan hujan lebat pagi tadi dan juga didahului dengan dinamika yang tidak kalah lebatnya, hari ini kita rayakan, kita peringati Harlah 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama sebagai Nahdlatul Ulama yang satu. Sementara itu, Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo yang diundang dalam acara berhalangan hadir lantaran ada tugas lain yang harus diselesaikan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan.